Izin ya panggil. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi kashafa an afhamil ulama'i hijabal awham wa anara basairahum fa'araful ahkam. Wassalatu wassalamul akmalanil atammani ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi masabihiz zalam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama Pelunggu Summit yang hormati dan muliakan, pendiri pembina Majelis Ta'lim dan Zikir Darul Mu'ti wal Badri. Arang pasangan ruan badek. No, sehebat pihak aran ya. Darul Mu'ti wal Badri. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim dan Zikir Pelunggu Summit yang niki diridai, diberkahi, dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala minal makruhat wal mahdurat, dari segala sesuatu yang tidak Pelunggu Summit yang inginkan. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim dan Zikir ini, ibu-ibu kami semuanya, bapak-bapak, adik kakak, mudah-mudahan Majelis Ta'lim dan Zikir ini menjadi perahu tamu syurga lah mak. Amin amin Allahumma amin. Yang tiang hormati para asatiz, ustazat, tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik kami yang berbahagia. Ini mondok ya, santri pulang pergi pulang pergi PP ini kan, piro ongkos mut PP ini pulang pergi. Alhamdulillah, terembak-rembak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah Pelunggu Summit yang bisa hadir di Majelis Ta'lim dan Zikir niki. Nikmat nenek no, ibu-ibu ye luwe kan, isi luwe ndek sadari entah nikmat tetua to ndek isi luwe ndek sadarin bahwasanya itu adalah nikmat. Nikmat Pelunggu Summit yang mungkin yaitu sehat, kesempatan, panjang umur. Nikmat umur, sehat, kesempatan. Nikmat niki kan? Lagu arak nikmat Malik. Nabi no nikmat hidayah. Bau tekawin telu nikmat niki hadir. Pira dengan sehat makin le gubuk ni. Denarak corona soalnya. Pira dengan sehat, pila bela umur, pira bude kesempatan. Marah bahasa sakre jak tukul-tukul ngerokok le berugak wah gawe ni kan. Ngopi santai majlis pengajian dan peduli. Berdua nikmat sehat, berdua nikmat kesempatan, masih ticarin umur si nenek. Lagu ndek bude nikmat selanjutnya, yaitu nikmat hidayah. Kena tahun kawih nikmat nenek no.
Nah, kena tot kawih nikmat nenek no, nikmat. Percuma tebing umur ibu-ibu. Percuma tebing kesempatan. Percuma tebing kesehatan. Lagu salat tot kawih. Nikmat kira-kira sabaru no, burung jadi nikmat. Yang penting mikir luar biasa be nenek no deh. Alhamdulillah rabbil alamin ticanin no pulunggo sami tiang nikmat hidayah. Yaitu sabaru no tetun jari nikmat le awak pulunggo sami tiang lamun arak nikmat hidayah. Lagu lamun nikmat hidayah taufik no de narak le pulunggo sami tiang uli nikmat sehat umur kesempatan oja. Jari alasan de tamak neraka wasene nenek wah lemane. Kamu lek wah kebeng kesehatan lai, kamu wah kebeng kesempatan lai, wah bilu umur mendah ndek corona, ndek sakit, pun ndek kena tom kawin. Nah, jadi kan itu namanya jadi hujjah namanya. Kalau bahasa Arabnya hujjah, menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala, salah satu menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan orang ke dalam neraka nanti. Nah, yang perlu ngendeng searan nikmat hidayah. Hidayah itu di samping dia nikmat adalah tanda Allah sayang kepada pelunggu sami tiang. Baut kawih nikmat baru no, ya tanda kangen si nenek. Lamut sehat, bila umur kesempatan, pun ndik terpacu, arti ndik kena tot kawihin, momot, wah tahu tak momot ni kan ndik ibadah. Ngerokok tokol no, ndik haram, lakukan ndik ibadah. Pernah setuju atau ndik apa? Setuju, harus setuju sebab bapak ni kerja. Kau tak berkitapan soalnya. Ndik ibadah, tapi bukan haram. Ya kan benar? Kan jadi hidup ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya gawe pihak kamu manusia, jin le bawon dunia enggak em gawe ibadah. Kanci ibadah non dek harus petok tasbih zikir momot de wali. Dek harus berang kending dek sembahyang, dek harus lotoh beweh dek baca Quran. Ah menolah dek naran ibadah, dek ibadah maknanya cuma di sana. Ndak. Ibadah itu adalah bagaimana cara menunjukkan ubudiyah kehambaan tiang pulunggu sami kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah waharan. Contoh, ndek sombong le batur, ibadah. Ndek tiur batur, ibadah. Nggih. Ketimbang berang kending sembahyang baca Quran bismillahirrahmanirrahim, hafal nenda Quran. Lagu jaken kah ngaji, jaken kah baca le kamar 10 juz baca sadaqallahul azim tokol sokol le balen ya bega sida jaman deh neraka dah meta ulama unen. Baru engkah sembahyang, baru kah baca Quran dengan ni kira-kira wah ni ibadah ndek dengan baru no. Wah ni ibadah lagu ndara hasilna. Ndara hasil nggih. Karena bahasan ulama sufi yaitu Syekh Syahid Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau Syarah Al-Hikam 4 jilid. Laik bulan puasa baca, bulan puasa sawi. Ranjak mudzakarah bulan puasa. Jadi bahasa beliau tu kembik suruh ibadah si nenek. Pun nenek beribadah. Masa nenek la yahtaju ila syai'. Allah itu tidak butuh kepada sesuatu, hatta ila ibadatina. Hatta Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Wa ila ta'atina wa ma'siyatina. La yadhillu minhum. Allah Subhanahu wa ta'ala la yadhillu minha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada ketaatan. Allah tidak butuh kepada ibadah pelonggo sami tiang. Allah juga tidak akan pernah menjadi hina dengan maksiatnya kita. Singkatnya la yahtaj ila syai'. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Pok kambik suruh ibadah si nenek. Nah mana? Kambik suruh ibadah isi disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, li hikam sedeman tiang jawab mengutarakan bahasan syarahan al-hikam, tapi tiang ingin mengutarakan pendapat atau statement pernyataan hikmah daripada Ahmad ibn Athaillah al-Askandari al-Misri rahimahullah ta'ala. Innama amarana hadhihi wa nahana an hadhihim li'annahuma yarji'ani ilaina. Ketaatan no tersuruh di sini nenek
terbalak tergawe maksiat isi nenek ndek mau nenek, tetapi yarji'ani ilaina, tapi keduanya kembali kepada tiang pulungguh. Ya bukan kan Allah ndak butuh nenek kan, berarti dia nak tulak ibadah nenek tulak jok nenek, maksiat no dek nenek len tulak efek negatif, ibadah efek positif len tulak jok nenek, saya len tulak pulungguh sami tiang len tulak. Ibarat meneh ibadah niki ibarat tebudi bija kanak pacuan lo sekolah ndak nakal lo sekolah, bahkan pukul te empuk te rebes te palek lo sekolah, jari mau saya lah mun sukses lemak, jari mau nia ndak mau dengan doaan kan meno kan, tersurut kanak ndak nakal, kanak ndak menentan, oh menentan ngapalan arak saat tersuruh te adik-adik sedang toak te arak setelah terlarang te, jari mau saino, jari mau sida no, laum sukses lemak menjadi profesor, lemak jadi dosen, lemak jadi doktor, napi jua ruang pegawaian, manfaat itu kembali hanya kepada kalian sebagai anak-anak. Den tulak jo dengan toak te, meno endah ibadah tiang pulungguh sami itu kembali kepada tiang pulungguh sami dia tulak. Jadi kanggo ngalasan mara Indonesia baru no sejak Allah dia butuh ibadah kembe ibadah. Nah dia kanggo menokat. Benar Allah tidak butuh pada ibadah pulungguh sami tiang, tetapi siapa yang butuh? Kita. Jadi harus rajin-rajin dong jarina. Sehingga itu dia tulak. Semakin soleh kita, semakin rajin kita, semakin pacu kita, semakin taat kita, berarti harapan untuk masuk surga mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semakin tinggi. Nah, ya bahasan lanjutan baru nggih. Ditman baca kitab niki ya. Bahasan al-alim wal-allama Syekh Ramadan Al-Buti Asy-Syahid. Innama syuri'atil ibadah wasilatan lil-ubudiyah. Al-ubudiyatu wa huwa al-dhul wal iftiqar alladhi yuhaiminu fi qiyanil insan. Ya bahasan beliau syariat no ibadah no tersuruh tersyariatat isi Allah subhanahu wa ta'ala ojo pulanggo sami tiang sebagai nabi, sebagai wasilatan, sebagai perantara, sebagai sebab lil ubudiyah untuk tiang pulanggo sami merasakan diri pribadi sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Lain ibadah kanca ubudiyah, lain ibadah kanca ubudiyah. Ngaji niki ibadah, baca Quran ibadah, sembahyang ibadah, puasa ibadah, bersedekah ibadah. Nah, yang putar syaratan ibadah ni ke arak ke milik nenek sak tekolok li ibadah no, napi rahasia nenek tekolok ibadah, yaitu al-ubudiyah, yaitu tiang pelungguh sami sagawe ibadah no harus merasa diri no sebagai panjak nenek, harus narak, harus mendu efek le diri perang tiang pelungguh sami, harus muncul le aten tiang pelungguh sami sifat kehambaan, yaitu sifat panjak nenek mula jati sifat pelungguh sami tiang, yaitu adzul wal iftikar, merasa hina dan butuh. Nah, mudah rajin kau ibadah, sembahyang rajin, pojaka dengah dengan batur, sugul te beruga misalan, po arak dengah dengan iur batur lah meno. Oh ni ajak menik munita sak cerita sapa dengah meni angkat kena batur. Iman temuni langsung le batur no, atau iman dalam angan te. Meni batur. Kania baru sekek kesalahan saya tahu le nian deh. Pu ite pira kesalahan tite wahara. Ha menonton kena dengan. Jadi kan lila sendiri dengan lila no. Langsung kah ngerawas pasti menonton. Pasti nengkah kasida ne baru sekek ite sida okeylah kesalahan baru ne baru sekek sih ketahu amunite isi luwek kesalahan sampai dia ketahu ite ne salah ndet sadar dia salah si luwek kan ya tandek kan isi luwek kan pun dia ketahu pebatur bisalahan najarin perasaan merasa hina, sadar diri merasa hina, itu namanya ubudiyah. Itu hasil daripada ibadah.
Berarti lamun tendek man arak rasa hina diri dah. Merasa manusia hamba Allah panjak nenek paling hina le judun nenek le judun manusia, berarti tendek man berhasil ibadah. Demam berhasil ibadah. Sehingga ia gawin pihak si nenek. Adik masa merasa hina. Adik masa merasa paling salah lu haneh. Dendek parandik paling pacun. Ia nak hasil no ibadah no. Lalu baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Apal Quran, raja sembahyang pesugul-sugul beruga atau sugul jalan-jalan. Ayo haruan pegawaian sengkerang ni batur-batur ni. Ndak kena. Ni. Yo haruan nama amak dia. Tetun jak sembahyang subuh baru berjamaah. Tetun jak ulangi hafalan, hafal Quran 10 juz. Lagu lamut masih salahan batur, berarti ibadat baru non man berhasil. Kembek dia berhasil karena sifat ubudiyah, sifat kemanusiaan non man arak. Nah, sifat kemanusiaan harus merasa hina. Sesempurnaan manusia dan marak manusia sempurna. Pasti salah. Berembe-rembe kebele jubahan. Berembe-rembe kebele imamahan. Berembe ke sekolah, berembe-rembe kulit kitab, berembe-rembe kulit gelar, pasti salah. Lamun tuah sadar tadi salah, kan biasa saling hina. Kamu nak ceritain? Nah, ini harus ada dalam perasaan diri kita, bahwasanya kita ini adalah manusia yang salah. Dengan memiliki perasaan diri selalu salah dan ada kesalahan, pasti dengan sendiri milih pacu jok nenek berbagi diri, pasti. Pasti no, ndek suruh-suruh sih dengan. Ndek marah bahasa jamaah ndek butuh lalu pengajian lah istilahan. Lamun tuah, oh aku ni merasa salah. Baru sadar deh. Berarti lamun tuah sadar diri salah, pasti napi terjadi ngaji. Napi terjadi perbaiki diri. Napi terjadi semakin taat. Kenapa? Karena diri kita selalu merasa diri salah. Padahal kena gawean. Apalagi nek salahin gawe malik. Kan begitu kan? Itulah namanya hati orang itu basah. Hati orang itu hidup. Lagu dengan aten mate aten dengan ni. Napi kendan mate aten fungsi tepi aten tadi adik. Fungsi tepi roh aten akal sisi Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya adalah untuk merenungkan diri sendiri dan untuk merenungi apa yang kita saksikan dan apa yang kita dengar. Itu fungsi. Kalau ada orang punya akal, ndek jogang. Ndek jogang. Tetapi dia tidak mampu meraih membaca kualitas dirinya. Tidak mampu mengambil pelajaran, berfikir tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Berarti dengan no ndek bodi akal seolah-olahan. Seolah dengan non dia akal. Dan di antaranya misalnya contoh, tebadak tu pengajian. Oh ne solah jamaah. Ne dan bagus ne ajaran Nabi ne tersirik di Nabi amano lamu tetu menengatin bersih hati mikir oh ternyata aku ne 40 wah umur ke keliru doang wi misalan berarti orang ini sudah berfungsi akalnya. Kenapa? Karena akalnya sudah mampu berpikir, mampu dia membedakan oh ini salah dan ini benar, dan dia bawa ke hatinya, dia sadar dan ada perubahan. Sehingga ada perubahan. Oh menurut jangkah ke gawe yang salah dia. Sakana nek salah. Gawe. Sakana nek gawe. Berarti dengan hidup patin dengan no. Hidup patin. Lagu arak dengan terperengat. Ne salah ne kena sida-sida wah aku jakum kembiru lalu kunin. Ndek jogang lagu iyo dengan jogang no serah kan. Kenapa? Karena akal ente marah dengan kuliah no kan bahasa gaul no. Akal kalian untuk mencerna mana benar Anda kerjakan. Akal Anda untuk mendeteksi oh ini salah untuk jauhi, itu fungsi akal. Tetapi ketika Anda tidak mampu membaca ini salah ini benar, atau yang salah Anda kerjakan yang benar Anda tinggalkan, berarti itu artinya akal Anda tidak berfungsi. Nah, akal yang tidak berfungsi itulah dibahasakan dengan hati yang mati, akal yang ada yang mati. Buktinya alamatu mautil qalb adamun nadam ala ma fataka ala ma fatahu minal muwafaqat. Tanden dengan mati atin. Tanden dengan mati atin. Ndak saparan hidup dong atin kan. Aku hidup atin badek ni. Dia tahu mati. Alamatu mautil qalbi adamun nadam.
adamul huzni, begitu, adamul huzni ala ma fataqa minal muwafaqat, yaitu kita tidak rasa sedih, tidak merasa sedih ketika kita luput dari suatu perbuatan baik. Misalnya ini kan, oh dek mau ngaji aku, aja ibu-ibu kan tergantung kerepotan, dekat bapak endah, sedih kan nih, kembin, kelembang kemeleng, wah kejog bangkat, wah kalau ngopen, nyapi juga, wah kalau ngajahan, pot oleh ke jam 2 pok ketedem istirahat pok meleng nasar misalan kan, artinya sudah terlambat datang ngaji, pok sedih lalu dalam matin dia mau ngaji, berarti no orang mulia itu, ketahuilah orang itu orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagu dengar ngaji, alhamdulillah dek ngaji darah idap, kalau ngaji nak sai unin ina nama dek kuahanin biasa angan terus kena dek uah sampai dalam hati yang kena jamak bayangan. Nah, padahal ngaji no kebaikan. Nah, ciri orang yang mati hatinya adalah tidak merasa sedih ketika dia tidak melaksanakan satu kebaikan. Ndek sedih. Berarti dengan no mati hati no. Wasbang subuh sidang nek sai, wah Islam tegan. Ah tetun. Berjamaah tam ndek. Nah, sedih terus ndek biasa lah maneh unin. Nah, berarti jangan-jangan no jangan auto jangan sekarat kan, lain mati hati no harus merasa sedih. Saya nggak bahasan ulama, lamun ulama laek mutnani jahino fitnah be zaman ani deh, zaman fitnah. Lamun laek si pacun ulama, si pacun dengan laek jamaah, ndek sembahyang berjamaah sekali waktu doang, takziahan din pitu jelo. Takziah nadin kena innalillahi apa milim jari sepatak dik lah bahasa kita kan, sidik din apa milim jari pemain dia mentok jadi menjadi panjak nenek, dia mentok menjadi manusia nenek aing sidik din sampai pitu jelo takziah nadin sandek wah berjamaah sekali waktu. Lamun dek mau takbiratul ihram mau dia berjamaah lagu masbuk kan, no silik dik nendah selama tedu jelo takziahan dia, takziahan dia perlu dia takziah no dengan mati doang, maranikin dah mati saat mati hati min parang. Jangan dia mau berjamaah sekali waktu pitu jelun takziahan dia. Jangan mau berjamaah lagu masbuk kan, dia lengkap takbiratul ihram kan ci imam takziahan dia selama telu jelo. Yentan dengan hidup atin Sayyidina Abu Bakar dan sahabat di waktu itu lalun ojo kebon kurma waktu no, oleh yang kebon kurma mau nanu jamaah kaca Nabi le ruku Allahu Akbar uni ruku aran jalan darat jam tangan HP di narak murni secara ilmu falakah murni berdasarkan jelo. Nah, kan ini waktu asar ini ikhtilaf ulama, ada mengatakan asar, ada mengatakan zuhur. Jarin angan arah tamu waktu ini Sayyidina Abu Bakar oleh Sayyidina Abu Bakar ojok Masjid Nabawi po Nabi wah mulai sembahyang wah berjamaah po terus Nabi Allahu Akbar kurang lebihin jaka ruku Nabi yang pun sandik nama ruku Sayyidina Abu Bakar Nabi basen Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya basen Sayyidina Abu Bakar Nabi sin syukuran Sayyidina Abu Bakar mau ke rakaat kan ya aturan masbuk nggih mau ke rakaat kaca Nabi Allahu Akbar. Nah pojakan tuis Nabi iktidal kan aran sami Allahu liman hamidah mula jamaah selapuk sembahyang gerakan sembahyangan langan temulai sampai selain salam berarti sujud kedua kan atau bangun daripada sujud kedua tahiyat akhir Allahu Akbar bangunin enggak narak like bacaan Allahu Akbar kance Assalamualaikum dia narak kena sami Allah liman hamidah like dia narak piran mulai kena sami Allahu liman hamidah jakan kejadian sana kejadian Sayyidina Abu Bakar jakan ruku Nabi datang Sayyidina Abu Bakar Alhamdulillahirabbil alamin ya pun Allahu Akbar ya pun tulis Nabi sami Allahu liman hamidah padahal sembahyang sebelum nonek sembahyang subuh Nabi Allahu Akbar ndek kena sami Allah liman hamidah
Sampailah salam, singkat cerita balik Nabi. Saya baru kena alhamdulillah angkat di Masjid Abu Bakar. Itu alhamdulillah rabbil alamin. Ya bahasanya Abu Bakar, Nabi terus. Baru 70.000 malaikat entun terima bejoratan, terima ruan pujian jog di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pujian. Coba ia berebutan, berembe isi mahal ucapan alhamdulillah. Lagu alhamdulillah ni ke ngempahan te. Angkat napi ruan nikmat nenek no terima sekedik alhamdulillah be uni. Coba ni kedong alhamdulillah uni pira entun 70.000 malaikat entun berjerawatan. Bait alhamdulillah pujian Sayyidina Abu Bakar ojo di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langan tergentik terus. Allahu Akbar jari sami Allah liman hamidah sampai makin. Sami Allah liman hamidah. Terus efek selanjutnya Sayyidina Abu Bakar sedekahan nek selapu kurmen. Kembit iya sikit telat sembahyang berjamaah te arah. Nah, segahan wah kira-kira saibani. Dar. Yang langat baca dik te. Berembe kualitas kemuliaan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. HP doan tegel bani pengending HP dia sik telat HP ni mak kebeng sida. Enara. Main game ni anda ngebang dengan. Oh ngebang no amak nonin. Mau mengebang ke masjid laik mula kan? Lagu iya baitan kaca ate doan entulak tiba-tiba anum deh Malik. Lamu tetu meneng ate pasti merasa sedih ketika tidak melaksanakan suatu kebaikan. Pasti no, pasti. Ndek miak-miak. Selanjutnya, anda dengan mata atin wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallat. Bahasa belau. Dengan non ndek nyesel. Lamun noh gawe anu salah. Wah niur batur. Pede bae. Dar meradap dengan dia berdosa hidup. Marah dengan dek salah hidup. Nah, lakan gawe anu salah dek nuah paran din salah. Isi rapat salah no. Nggih, tentu ibarat jelo, lamun jelo no rapat lalu lamun terang lu sinarna, keselak teu. Ndek tebo ye na. Berembe, dapat ye ibu. Meno endah. Amu rapat lalu niki baun tiang boye balon. Soal jarak tahu nggih. Lawat logat lamun rapetan. Lamun rapetan tekuluan dia tahu boyen. Keselak soalnya. Meno endah kesalahan tiang pulunggo sami. Ya pun dek tahu baca salah no, saya nggak ide tahuan. Isi rapat. Ya pun dek sadar entar salah. Lamun dek sadar entar salah, ya pun dek ini nyesal. Timak tawah gawe anu salah. Lamun dek darat penyesalan, lamun gawe anu salah, dek ini berubah. Sampai mati. Di sini berubah. Jarin jamaah mau hidayah, mau tukul marak niki, hadiri majlis marak niki adalah nikmat sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya basen ulama. Ada namanya ulama wali kutub di waktunya. Bernama Al-Habib Al-Abdullah Al-Awi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Beliau ulama Yaman. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Hafal mearan? Hafalan aran ya. Dalam kitab beliau Kitabul Hikam. Kitabul Hikam. Bahasan beliau rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Maulid di padan ya. Wakah maulid sebenarnya ya. Pembahasan maulid nih. Rahmat no arak dua macam. Rahmat no ada dua macam. Pertama rahmat no datang ojok ite, kancer rahmat no ite boyaan. Nah, rahmat yang datang kepada kita dan rahmat yang kita cari ada dua macam. Rahmat no datang ojok tiang pulungguh, kedua rahmat no kita yang mencarinya. Nah niki bahasan beliau ammar rahmatul lati tatlubuka rahmatul hidayah wa taufiq min ajliha irsalur rusul wa inzalul kutub. Rahmat sa pertama yaitu rahmat sa datang ojok tiang pelungguh sami.
Rahmat apa itu? Rahmatul hidayah, yaitu rahmat yang berbentuk hidayah. No. Saran hidayah, napa je maksud hidayah? Petunjuk caret kena kadu kawih nikmat nenek. Oh sehat kene, harap petunjuk nenek, kena tak kawih sehat dia. Jaket mau rezeki, ada petunjuk nenek, kena tak kawih rezeki dia. Jangan ke panjang umur, harap bimbingan nenek, petunjuk nenek, kena tak kawih umur. Saya nggak mati nu ya rapat. Kesempatan, mumpung darat gawe mene, budem kesempatan, kena tak kawih kesempatan ini. Nenek salah tau kan kawin. Dengan sendiri harap tercetus dalam perasaan, itulah hidayah. Nah ini namanya rahmatul hidayah. Melamun arak perasaan menoleh atin tiang pelunggu sami, yakin bapak-bapak, yakin ibu-ibu bahwasanya kita semuanya adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin, ndek kanggo ragu-ragu, timak oleh dosen tu. Lagu lamun arak perasaan mau lamangan, yakin bahwasanya rahmat Allah sudah datang. Hidayah Allah sudah datang. Karing ite nani berembe sikap tu. Aranja datang kan? Lamun dengan datang berbentat, pesilah tokol marah niki. Datang te baru, oh tokol te. Melinggir ya, ada dengan yentan sikap te. Jadi rahmat sa datang niki et kembeen. Kita terima. Pombe bahasan belo sa rahmat hidayah. Rahmat hidayah no ada dua. Pertama, irsalur rusul, yaitulah nabi rasul.